Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Zakaria, seorang mahasiswa double degree di Universitas Winston Ampel Surabaya dan juga di Universitas Ciputra. Nah, kita semua pasti ngerasain ya kalau harga beras itu cenderung naik. Nah, tapi anehnya kenapa orang kok tetap beli beras dengan jumlah yang hampir sama? Inilah yang disebut fenomena elastisitas permintaan, atau tepatnya permintaan yang tidak elastis. Kali ini saya akan cenderung membahas bagaimana kondisi aktual harga beras di Indonesia sekarang. Dengan analisis positif, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan analisis normatif, apa yang seharusnya kita lakukan atau pemerintah lakukan untuk hal ini. Nah, menurut berita Kompas bulan Agustus, beritanya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU ini menekankan peran Bulog dalam mengendalikan harga beras. Nah, walaupun porsi penguasaan stok Bulog ini kecil, intervensinya lewat operasi pasar sangat mempengaruhi stabilitas harga. Ditambah lagi, pemerintah ini mempercepat distribusi beras SPHP lebih dari 1,3 juta ton untuk menekankan kenaikan harga. Selain itu, seperti diraporkan Reuters, pemerintah ini menaikkan HPP gabah menjadi 6.500 per kilogram untuk memberi insentif kepada petani. Nah, sekaligus menargetkan sarapan 3 juta ton beras dosmetik sepanjang 2025. Ini langkah yang sangat strategis agar stok nasional ini tetap aman. Kita akan masuk ke analisis positif, apa yang sebenarnya terjadi. Permintaan beras ini sangat inelastis. Nah, artinya apa? Meskipun harga naik, jumlah yang diminta itu hanya turun sangat sedikit. Karena sejatinya beras adalah kebutuhan pokok kita. Masyarakat itu hampir tidak punya pilihan substitusi yang lain untuk menggantikan beras. Terus yang kedua, penawaran beras jangka pendek juga relatif kaku. Produksi beras ini terikat musim. Nah, sehingga ketika ada guncangan seperti cuaca buruk ataupun keterlambatan distribusi, harga ini cenderung lebih mudah meroket. Nah, karena apa? Karena pasokan tidak bisa langsung ditambah. Terus peran Bulog sendiri nih menjadi krusial ya. Saat harga naik, Bulog nih masuk lewat operasi pasar SPHP ya. Secara teori ekonomi, ini menggeser kurva penawaran ini ke kanan, sehingga menahan harga ini tidak semakin melonjak tinggi. Yang terakhir, kebijakan menaikkan HPP gabah ini memberikan sinyal harga yang lebih baik untuk petani khususnya. Sehingga para petani ini tetap mau menanam meski biaya produksi ini naik. Karena apa? Karena HPP gabah dinaikkan sama pemerintah. Kita masuk ke analisis normatif. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, intervensi pasar ini sebaiknya dilakukan lebih dini. Nah, begitu ada tanda-tanda kenaikan harga, Bulog ini perlu menyiapkan stok sebelum harga benar-benar melonjak tinggi. Terus kebijakan HPP ini harus adaptif juga terhadap biaya produksi. Jika pupuk atau ongkos tani naik, maka HPP juga harus disesuaikan agar petani tidak merugi. Dan dalam jangka panjang juga, ini pemerintah perlu mendorong diversifikasi konsumsi. Misalkan sagu, jagung, atau umbi. Nah, supaya permintaan beras ini bisa lebih elastis. Jadi, dari kasus ini kita bisa lihat, ketika harga beras ini naik, permintaan tidak banyak berubah karena sifatnya inelastis. Maka tugas kebijakan itu harusnya bukan sekedar mengandalkan mekanisme pasar, tapi juga memastikan stok stabil, distribusi lancar, dan intervensi tepat sasaran. Nah, itulah pentingnya analisis elastis dalam memahami ekonomi sehari-hari. Sebenarnya ada banyak sekali contoh selain yang tadi. Misalnya pada Lebaran tahun 2025, pemerintah ini menurunkan harga tiket pesawat ekonomi sebesar 13-14% dengan subsidi PPN sebesar 6%. Efeknya ini langsung terasa, permintaan meningkat signifikan. Ini karena perjalanan udara termasuk komoditas dengan permintaan elastis, terutama pada periode liburan tentunya. Nah, di mana penurunan harga itu langsung membuat masyarakat ini cenderung lebih banyak untuk membeli tiket. Nah, kebijakan subsidi seperti ini efektif bila dilakukan dengan temporer dan terarah. Misalnya di periode liburan, Natal, atau Tahun Baru. Dengan memanfaatkan sistem permintaan yang elastis, kebijakan harga bisa mendorong mobilitas masyarakat, pariwisata, sekaligus aktivis ekonomi. Sekian dari saya. Kalau ada kritik dan saran, monggo silahkan di komen.